فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kita ingatkan diri kita pribadi untuk selalu mengikhlaskan niat kita dalam bermajelis ini, yaitu benar-benar kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mencari ilmu yang bermanfaat, dan juga di antara niat yang ikhlas adalah ketika kita menuntut ilmu tujuannya ingin mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita dan juga orang lain, khususnya dalam urusan agama kita. Kenapa selalu diingatkan bahwa saat mengikuti kajian dimanapun, di masjid manapun, dan dengan siapapun atau kepada siapapun, perlu ikhlas. Karena kadang-kadang syaitan menggoda kita dengan hal-hal yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan menuntut ilmu, tapi menjadi penghalang kita untuk menuntut ilmu. Kadang-kadang kita digoda oleh syaitan dengan niat yang lain. Misalnya kajiannya seru atau tidak, nggak seru nggak berangkat. Kajian nyari yang seru misalnya, yang seru ya yang ada konsernya. Astagfirullah, itu seru. Misalnya nyari kajian yang lucu ya pelawak. Ada lagi hal yang kadang-kadang menghalangi kita menghadiri kajian yang mungkin sudah kita berniat hadir tapi ternyata digoda, oh ini afiliasinya lembaga mana, ormas mana, pesantren mana, ya. Ketika tahu, oh ini sekolah ini bermasalah, yayasan ini bermasalah, oh ustadznya ini dari yayasan ini, berarti nggak usah Nah ini kadang-kadang yang menjadi penghalang kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hanya diingatkan siapapun kita, termasuk saya pribadi, ketika menuntut ilmu, benar-benar niat tujuannya mencari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ya ilmu yang benar, yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, kemudian difahami dengan pemahamannya para ulama-ulama yang memang dikenal kesolehan mereka dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kalau kita mencari orang yang paling sempurna, tidak ada di dunia ini. Pasti ada kurang-kurangnya, pasti ada salah-salahnya. Dari sisi personal, dari sisi pribadi. Barangkali ketika kita hadir di suatu kajian, kemudian kita tahu Ustadz Fulan begini, atau Masjid Fulan begini, masjidnya begini, ada masalah begini. Nah ini yang akhirnya syaitan masuk di situ dan bagi kita sadari, kemudian menjauhkan kita dari manfaat yang lebih besar. Harusnya kita tidak pedulikan hal-hal seperti itu. Kita pedulinya, kita pengen dengerin kajian yang insya Allah bersumber dari sumber yang benar, Al-Quran, Sunnah, dan juga pemahaman para salafus salih. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada bisikan-bisikan seperti itu, ya, fokus saja dengan apa yang kita cari.
apa yang kita harapkan. Ya. Alhamdulillah, kajian di mana saja, dengan ustadz siapa saja, dengan masjid mana saja, insya Allah semuanya bermanfaat. Selama kita tahu ustadznya, pengajarnya memiliki kapasitas, tidak sembarangan, tidak berbicara tanpa ilmu, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, insya Allah semuanya bermanfaat. Dan banyaknya kesempatan-kesempatan atau ketersediaan majelis di tempat-tempat yang begitu bermacam-macam, jangan dianggap terlalu jauh menjadi perpecahan atau dan lain sebagainya. Anggap itu sebagai fasilitas yang Allah sediakan bagi kita, sehingga kita boleh milih mau ikut kajian di mana saja. Ya. Dan itu menjadi kemudahan bagi kita. Misalnya ada kajian di masjid yang berbeda-beda, di harinya mungkin sama atau di hari yang berbeda-beda, maka kita cari mana yang cocok dengan kita, apa yang kita butuhkan. Anda lagi bingung masalah A misalnya, atau lagi jahil masalah B dan seterusnya, dicari mana masjid yang sedang mengajarkan kajian tersebut, sehingga benar-benar yang dia cari, yang dia dapat sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Ini nasihat yang sedikit kami ingatkan, termasuk diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian, untuk selalu mengikhlaskan dalam menuntut ilmu. Ya, jangan sampai hal-hal yang di luar ilmu, di luar kajian malah menjadikan kita dipalingkan dari manfaat yang lebih baik. Ya. Terutama kita selalu menjaga dan menghormati sesama, menjaga persatuan, saling menghormati dan saling menghargai bagi sesama muslim atau sesama pengajar. Taib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada hari ini sedikit kita keluar dari kitab, kita bahas yang cukup momentum, ya, berkaitan dengan hari-hari ini. Kita sudah memasuki bulan yang begitu mulia, ya, bulan haram yang pertama, yang kedua, yaitu bulan Zulhijjah, ya. Bulan yang mulia yang insya Allah kita dengarkan bersama-sama dalil-dalil yang ada, kemudian kita coba bahas satu persatu permasalahan-permasalahan yang memang perlu kita ketahui, ya, yang perlu kita ketahui. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mulai dengan keutamaan bulan Zulhijjah. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh dikerjakan di hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari manapun, melebihi hari-hari 10 hari yang terakhir, 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Dari lafaz yang pertama ini kita fahami bahwa amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah amalan yang paling mulia. Bahkan kalau ada amalan yang lebih mulia di luar bulan Zulhijjah dibandingkan dengan amal yang tidak lebih mulia tapi dikerjakan di bulan Zulhijjah, bisa saja amalan yang tidak lebih mulia dikerjakan di bulan Zulhijjah menjadi lebih mulia daripada yang pertama. Istilahnya ada al-amal al-fadil dan juga al-amal al-mafdul. Amal fadil dan juga amal mafdul.
Jadi karena memang keafdolihan suatu amal itu bertingkat-tingkat, ya. Termasuk di antara amalan yang paling besar yang dikerjakan di waktu manapun, termasuk yang di luar bulan Dzulhijjah, ada yang namanya amalan jihad. Jihad fisabilillah. Kalau seandainya dibandingkan dengan ibadah puasa sunnah misalnya, atau ibadah dengan tilawah Quran, ya, bisa saja dalam berbagai kondisi jihad lebih afdal. Bahkan di dalam hadis disebutkan zirwatu sanamil Islam, jihad berperang melawan orang kafir itu puncak keislaman seseorang. Zirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dalam satu hadis disebutkan. Tapi ketika tilawah Al-Quran atau puasa atau amal yang mungkin levelnya di bawah jihad, tapi dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, kemudian dia kerjakan dengan ikhlas, bisa saja mengalahkan jihad yang dikerjakan di luar bulan Dzulhijjah. Apalagi di bulan Dzulhijjah ya, kita diperintahkan untuk menjaga kehormatan bulan haram ini, bulan mulia ini. Itu pun yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh para sahabat, wahai Nabi, engkau sebutkan bahwa amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah melebihi seluruh amal yang dikerjakan di luar bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, baik di mungkin 10 hari kedua Dzulhijjah atau di bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Rajab. Kata Nabi yang paling afdol adalah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Maka para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Apakah juga berlaku untuk jihad? Artinya ibadah-ibadah yang dikerjakan di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu bisa mengalahkan jihad di luar bulan Dzulhijjah. Padahal jihad adalah ibadah yang paling agung. Nabi SAW bersabda, menjawab pertanyaan tersebut, walal jihad, meskipun itu jihad. Jadi kalau baca Quran di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah bisa jadi lebih afdal daripada berjihad. Padahal tadi jihad kita sudah tahu puncak, ya, amalan yang ada di dalam Islam, yaitu jihad fisabilillah. Illa rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa malih falam yarji' bi syai'. Kecuali seseorang yang kharaja yukhatir, keluar mengorbankan, keluar berjihad, mengorbankan jiwa dan juga hartanya, dan tidak ada yang kembali dari keduanya. Tidak ada yang selamat dari jiwa maupun hartanya. Hartanya habis untuk jihad, jiwanya gugur di medan perang, mati syahid. Gak ada yang balik, gak ada yang selamat. Itu baru bisa mengalahkan amal soleh yang bisa yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau kita melihat keutamaan dari hadis ini, sangat sayang sekali ketika kita tidak memaksimalkan waktu-waktu yang mulia ini. Ya. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar rahimahullah. Sebaik-baik hari sepanjang hari-hari yang ada di dunia ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau misalnya sepanjang tahun kita hitung ada 365 hari kalau Masehi, ya. Kalau Hijriah mungkin lebih kurang, ya, lebih sedikit. Maka di antara 300 sekian hari itu, hari yang paling afdal adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan itu berulang setiap tahun. Nabi SAW mengatakan, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashar. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa saja yang menjadi keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Namun sebelum kita sebutkan keistimewaan-keistimewaan ini, kita singgung satu permasalahan yang sering dijadikan pembahasan oleh para ulama, yaitu ketika memang disuruh memilih, ya,
antara 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan, mana yang lebih afdal? Ini seringkali dijadikan pertanyaan. Meskipun kalau dari segi praktek, ya, sebenarnya seseorang tinggal kerjain dua-duanya, ya, manfaatkan dua-duanya. Enggak 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tidak juga 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sudah tinggal maksimalkan dua-duanya. Tapi kalau misalnya kita ditanya mana yang lebih afdal, kita beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka ada khilaf di antara para ulama, ya. Ringkasannya, sebagian ulama mutaakhirin disebut dengan muhaqqiqin, dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, menyebutkan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih utama dari sisi siangnya, dari sisi paginya. Sedangkan 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih utama dari sisi malamnya. Alasan mereka jelas, karena 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu ada siangnya, ada hari Arafah tanggal 9, 10-nya lagi ada Yaumun Nahar yang juga disebut hari yang paling mulia, hari Idul Adha. Sedangkan malam-malam atau 10 hari terakhir Ramadan ada satu malam yang begitu mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Jadi ini dipilih oleh sebagian ulama, ya, mengambil jalan tengah. Jadi kalau dilihat dari siangnya lebih afdol waktu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Apalagi banyak sekali amal-amal yang bisa dikerjakan di siang hari Dzulhijjah. Kemudian kalau dari sisi malamnya lebih afdol 10 malam terakhir bulan Ramadan, karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wallahu taala alam bisawab. Ada juga pendapat yang tidak keliru ketika melihat dalil-dalilnya. Pendapat ini mengatakan bahwa tetap secara umum 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Banyak alasannya, ya. Kalau dari sisi bahasa memang Nabi SAW mengatakan afdalu ayyamid dunya, sebaik-baik hari. Kata hari yang disebut dengan bahasa yaum, bahasa Arabnya yaum atau ayyam, itu ya di dalamnya ada siang ada malamnya. Sehingga baik siangnya maupun malamnya mereka mengatakan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih afdal, ya. Ditambah lagi dengan alasan-alasan yang akan kita sebutkan dari keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah di dalam surat Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10 atau hari-hari yang 10. Malam-malam yang 10 ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata atau ayat walayalin 'ashr itu yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ibnu Katsir merujuk pada pendapatnya Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair, Mujahid ini dari tabi'in. Kalau Ibnu Abbas dan juga Ibnu Zubair dari kalangan para sahabat. Wa ghairi wahidin minas salaf wal khalaf, dan banyak di kalangan para salaf maupun generasi khalaf kontemporer yang berpendapat bahwa walayalin 'ashr dalam surat Al-Fajr tafsirnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Kita diperintahkan untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala di ayyamin ma'lumat, hari-hari yang diketahui. Ya.
Ini ada di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman lengkapnya, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Agar mereka bisa menyaksikan apa yang bermanfaat bagi mereka berupa pengampunan dosa, meraih pahala, penyatuan kalimat, atau manfaat-manfaat yang lainnya yang Allah berikan. Wa yadhkuru ismallah, hendaklah mereka menyebut nama-nama Allah ketika menyembelih hadyu pada hari-hari tertentu. Hadyu pada hari-hari tertentu yaitu 10 Zulhijjah dan 3 hari setelahnya. Ya. Sebagai ungkapan rasa syukur, ya, ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Syukur atas apa? Atas hewan ternak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Dan kita semua merasakan manfaat dari hewan-hewan ternak ini. Ya. Kita bisa minum susu dari susu kambing, susu sapi, susu unta. Udah nyoba susu unta, Pak? Susu kuda liar. Baru susunya, belum dagingnya. Oh. Kalau ditanya siapa yang tidak suka nyate, tidak ada yang jawab. Semuanya suka nyate, insya Allah. Ya, semoga nanti kita semua bisa nyate. Ya. Tapi jangan banyak-banyak biar nggak darah tinggi katanya. Soalnya nyatanya pakai kecap semua. Ya. Dagingnya mungkin bermanfaat dan nggak bikin darah tinggi. Yang bikin darah tinggi itu ya manis-manisannya, ya bumbu-bumbunya. Insya Allah dagingnya sehat. Nabi SAW suka daging kambing dan juga hewan ternak yang lainnya. Belum lagi kulitnya, belum lagi macam-macam. Semua manfaat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan dari hewan-hewan ternak ini. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka makanlah dari sebagian binatang-binatang itu, binatang yang disembelih, baik hadyu maupun yang lainnya, dan sebagian lainnya berikanlah untuk diberikan makan kepada orang miskin. Ya, Masya Allah. Ini ada dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28. Ibnu Katsir lagi-lagi menyebutkan bahwa Ibnu Abbas menjelaskan al-ayyam al-ma'lumat ay ayyamul ashar. Dalam tafsirnya, maksud dari ayyamul ma'lumat adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Disebutkan juga oleh Imam Bukhari, kemudian Abu Musa al-Asy'ari, Imam Mujahid, Imam Atha, Sa'id bin Jubair, semua ini kalangan para imam dari tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Yang ketiga, alasan kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah begitu istimewa dan mungkin bahkan bisa lebih istimewa daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah hadis yang sebelumnya. Allah mencintai amalan-amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Bahkan melebihi amalan-amalan yang mulia kalau dikerjakan di luar 10 hari Dzulhijjah seperti jihad. Nabi SAW hanya menyebutkan satu amalan yang dikerjakan di luar bulan Dzulhijjah bisa mengalahkan amalan yang ada di bulan Dzulhijjah, yaitu jihad, kemudian mati syahid, berjuang juga hartanya dikorbankan di jalan Allah. Hanya itu yang bisa mengalahkan amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Alasan berikutnya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini bukan hanya berkaitan tentang waktu, tapi juga berkaitan tentang tempat berkumpul, keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan waktu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu, dan berkaitan dengan tempat di mana orang-orang di hari-hari ini berkumpul di sana untuk beribadah, salah satu ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah haji dan juga ibadah umrah. Makanya alasan yang kelima adalah berkumpulnya induk-induk ibadah di bulan ini atau di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih banyak daripada ibadah-ibadah yang ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jumlahnya lebih banyak, lebih lengkap dan lebih komplit. Ini disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Kata Ibnu Hajar,
Walladhi yadhhar anna sababa fi imtiyazi 'ashri dzil hijjah, yang menunjukkan alasan istimewanya 10 hari Dzulhijjah apa? Lima kan ijtima'i ummahatil ibadati fi, karena berkumpulnya induk-induk ibadah di dalamnya. Ada sholat, ada puasa, ada sedekah. Ya, sholat jelas setiap bulan ada. Ya, termasuk bulan Dzulhijjah juga ada, yang wajib maupun yang sunnah. Puasa pun yang sunnah bisa dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana di bulan Ramadan juga ada puasa. Sedekah. Sedekah sebenarnya bisa juga dikerjakan di bulan Ramadan dan istimewa juga dikerjakan di bulan Ramadan, tapi ada satu macam sedekah yang tidak ada di bulan Ramadan. Apa? Berkurban. Boleh nggak kurban di bulan Ramadan, Pak? Nah, kalau niatnya cuma sedekah doang, infak atau berbagi hadiah, ya bisa saja silahkan. Tapi kalau diniatkan ibadah kurban yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, sunnahnya beliau, tidak bisa dikerjakan kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 3 hari setelahnya. Ya. Jadi di tanggal 10 sudah mulai bisa menyembelih hewan kurban. 10 yang paling pertama. Kemudian kalau nggak bisa tanggal 10, tanggal 11-nya, tanggal 12-nya, tanggal 13-nya. Tidak bisa dikerjakan di bulan Ramadan. Dan yang paling besar, ibadah yang paling besar yang tidak mungkin lagi dikerjakan di luar bulan Dzulhijjah adalah haji. Kalau umroh masih bisa. Bahkan umroh di bulan Ramadan cukup mulia, ya. Dalam satu riwayat, ta'dilu hajjatan ma'i. Orang yang umroh di bulan Ramadan sama seperti haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umroh di bulan Ramadan. Ada juga beberapa riwayat yang menganjurkan umroh yang paling afdal di bulan Dzulqa'dah. Artinya umroh bisa dikerjakan di selain bulan Dzulhijjah. Seperti umroh-umrohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sejarah umroh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya 4 kali. 3-tiganya dilakukan di bulan Dzulqa'dah, 1 kali di bulan Dzulhijjah karena digabung dengan hajinya beliau sallallahu alaihi wasallam, yang memang hajinya beliau hanya 1 kali, yaitu Hajjatul Wada. Namun ibadah haji itu sendiri hanya bisa dikerjakan dari mulai tanggal 8 Dzulhijjah, orang sudah mulai tarwiyah ya di Mina, kemudian tanggal 9. Tidak bisa di selain tanggal 9 orang mau wukuf harus tanggal 9 Arafah. Ya di Arafah. Tanggal 10 malam 10-nya mabit di Muzdalifah. 10 siangnya lempar jumrah Aqabah. Kemudian ada yang melaksanakan tawaf ifadah, ada yang melaksanakan sa'i, tahallul, memotong atau menyembelih hadyu, menyembelih kurban. Hanya bisa dikerjakan di tanggal-tanggal ini, tidak bisa dikerjakan di tanggal yang lain. Ya, kata Ibnu Hajar, wala yata'atta dzalika fi ghairi. Yang model seperti ini tidak terjadi di selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian yang keenam, alasan keenam keutamaan bulan Dzulhijjah. Fiha yaumu Arafah wa huwa al-yaumul mashhudul ladzi akmala Allahu fihi ad-din wa siyamuhu yukaffiru dzunuba sanatain. Hari Arafah tanggal 9 yang ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini juga memiliki keistimewaan sendiri. Disebut dengan yaumum mashhud. Disebut juga hari di mana Allah Subhanahu wa taala sempurnakan agama ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini kata Allah, aku sempurnakan bagi kalian nikmatku, agamaku, dan aku tetapkan agama Islam ini sebagai agama yang aku ridhai bagi kalian. Wa raditu lakumul Islam madina. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala disebutkan, demi Allah aku tahu
kapan ayat ini turun, di mana. Beliau mengatakan ayat ini turun di hari Jumat, di saat Nabi SAW sedang di Arafah. Jadi hari Arafah sangat dahsyat sekali. Ditambah lagi di antara riwayat yang disebutkan tentang keutamaan hari Arafah, yang ini nanti jadi pengingat kita jangan sampai terlewat hari Arafah ini. Ya, jangan sampai terlewat hari Arafah ini. Yaitu puasa yang bisa menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nabi SAW bersabda, "Shaumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah." Dan riwayat yang lain, "As-sanata al-madiyah wal baqiyah." Puasa di hari Arafah bisa menghapuskan setahun dosa yang lalu dan setahun dosa yang akan datang. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan yang paling utama yang dihapuskan otomatis dengan puasa Arafah adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil kita. Meskipun tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang melarang Allah untuk mengampuni dosa-dosa besar juga otomatis dengan puasa Arafah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan seseorang berpuasa Arafah, dosa-dosa besarnya juga dihapuskan. Atau minimalnya diringankan. Kalau tidak punya dosa kecil, tidak punya dosa besar bagaimana? Kadang ditanya, ya, dosa setahun yang lalu sudah dihapus pakai puasa Asyura misalnya, atau ternyata setelah puasa Arafah meninggal, nggak punya dosa berarti tahun depannya kan, umurnya udah habis. Kata Imam Nawawi, ya sudah, Allah Maha Sayang, diganti dengan derajat yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dosa-dosa dihapuskan, yang kecil atau yang besar, atau kalau tidak Allah angkat derajatnya. Barangkali ada orang yang tidak punya dosa, tapi kayaknya semua orang punya dosa ya. Kemudian tentang hari Arafah lagi, Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di siang Arafah. Turun sesuai dengan sifat kemuliaannya, tanpa menyamakannya dengan turunnya makhluk, ya, sesuai dengan keagungannya, tanpa celah, tanpa aib. Intinya kita beriman saja Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan, Nabi SAW juga sendiri yang menyebutkan bahwasanya Allah turun ke langit dunia di hari Arafah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yubahi bikum al-malaikah. Allah banggakan kalian semua yang sedang wukuf di Arafah di hadapan para malaikat. Di antaranya disebutkan oleh para ulama, dahulu sebelum diciptakannya manusia, para malaikat bertanya kepada Allah, mempertanyakan kenapa Allah ciptakan manusia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini, manusia. Para malaikat bertanya, ya Allah, kenapa engkau ciptakan manusia yang nanti akan membuat kerusakan di muka bumi ini? Dan benar ucapan malaikat, manusia bikin kerusakan di muka bumi ini. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan, kenapa malaikat bisa tahu? Kan manusianya belum diciptakan. Nabi Adamnya belum diciptakan. Kok malaikat bisa tahu? Berkata kepada Allah, bertanya, ya Allah, kenapa engkau ciptakan manusia yang nanti akan membuat kerusakan di muka bumi ini? Nah, kalau yang seperti ini dijelaskan oleh sebagian ulama, bisa jadi memang Allah berikan ilmu kepada mereka, bisa tahu, atau memang ada makhluk sebelum manusia yang diciptakan di muka bumi ini dan membuat kerusakan di muka bumi ini, sehingga ketika Allah mau menciptakan manusia, mereka menyamakan dengan makhluk sebelumnya. Ini banyak penjelasan dari para ulama. Intinya Allah fahamkan malaikat atas hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jawab apa? A'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang tidak kalian tahu. Di antaranya adalah ketika malaikat meragukan manusia akan membuat kerusakan di muka bumi ini,
Di hari Arafah Allah bangga-banggakan manusia ini di hadapan malaikat. Wahai para malaikat, lihat ini manusia-manusia yang aku ciptakan. Mereka subhanallah mau berkorban, melepaskan kecintaan mereka terhadap dunia, egois mereka, tidak peduli latar belakang mereka, mau pejabat, presiden, raja, ulama, khalifah, sultan. Di hari Arafah semuanya sama, pakai pakaian yang sama, tidak berwangi-wangian, tidak menyisir rambut mereka, berdebu, panas-panasan. Meskipun ada yang di dalam tenda ya, tendanya juga ber-AC. Tapi intinya mereka mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Itu mereka mau melepaskan dunia demi siapa? Demi Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bangga-banggakan manusia ini di hadapan para malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada penghuni Arafah ini yang berwukuf di Arafah, silakan. Yang mau berdoa aku ijabahi, yang minta ampun aku ampuni, yang minta hajat aku beri. Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan hari Arafah. Keutamaan lagi yang ke-8. Ke-8 atau ke-7? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang nyatet. 9. Ke-7 ini. Baik, nah masalah yang penting ya. Fadilahnya 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Fiha yaumun nahar. Ada hari nahar, yaitu hari Idul Adha, hari yang ke-10 bulan Dzulhijjah. Disebutkan oleh para ulama di antara 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, hari yang ke-10 bahkan mutlak yang paling afdol, termasuk melebihi 10 hari yang ke-9. Afdolu ayyamis sanah alal itlaq, disebutkan oleh para ulama secara mutlak hari tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah hari yang paling afdol sepanjang tahun. Itulah yang disebut dengan hari Al-Hajjul Akbar, Yaumal Hajjil Akbar. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di dalamnya banyak sekali ketaatan yang bisa dikerjakan, yang tidak bisa dikerjakan di luar hari itu. Bahkan makan-makannya pun jadi ibadah di hari itu. Kita dianjurkan untuk makan. Bahkan sebelum melaksanakan sholat Idul Adha, dianjurkan untuk tidak makan dulu, agar setelah Idul Adha bisa makan yang banyak. Ya. Jadi jangan makan dulu biar Idul Adhanya bisa lebih sholatnya, maksudnya sholatnya lebih awal, nggak terlambat, karena disunahkan kalau Idul Adha diawalkan, Idul Fitri sholatnya diakhirkan. Tujuannya apa? Idul Adha diawalkan sholatnya agar waktu untuk penyembelihan lapang, kemudian kita bisa merasakan nikmatnya makanan, kemudian berbagi, kemudian macam-macam. Karena makanan juga yang dimakan macam-macam masakannya. Ya, ada yang diguin gulai, ada yang bikin tongseng, ada yang bikin sate, ada yang bikin rendang, masya Allah. Kemudian masyru'iyatul udhiyah itu sendiri. Yang terakhir, keutamaan dari bulan Dzulhijjah ini ada ibadah kurban. Ya, ibadah kurban jadi ibadah yang begitu agung. Nabi SAW juga berkurban, bahkan beliau berkurban dalam jumlah yang cukup banyak, ya, hadiahnya juga, ya. Beliau juga berkurban atas nama keluarga dan juga umatnya yang tidak mampu berkurban. Saking Nabi SAW pengen umatnya dapat pahala kurban, Nabi SAW berkurban atas nama dirinya, kemudian umat-umatnya yang tidak mampu berkurban. Jadi biar mereka tetap ada kebagian pahalanya. Ya. Diniatkan pahalanya boleh. Ya, diniatkan pahalanya. Nanti ini berkaitan tentang satu kambing bolehkah atas nama satu keluarga misalnya, atau satu sapi dengan jumlah yang lebih banyak, nanti disebutkan insyaallah kalau sempat. Taib ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan berikutnya setelah keutamaan dari bulan Dzulhijjah ini
ditekankan lagi tentang ibadah haji. Ya. Ibadah haji, banyak di antara kita yang ketika dia sudah melihat kondisinya, saya kayaknya karena nggak mampu kayaknya. Jauh bayangannya, ya. Lihat kondisi sekarang dari ekonominya, lihat antrian yang sekarang sudah kalau daftar sekarang minimal 30 tahun ngantri atau yang semisalnya. Ini perlu ditekankan bahwa seseorang kalau tidak pernah berniat ingin menjalankan ibadah haji malah tercela. Kalau dari segi prakteknya memang sesuai kondisi di lapangan, yang mampu mengerjakan, yang tidak mampu mengerjakan, tapi niat semua orang mampu. Niat semua orang mampu. Dan kita selalu terenyuh ketika melihat ada orang tua kita, dan ini banyak sekali orang tua kita ketika melihat nonton TV misalnya, siaran live langsung Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, melihat jamaah haji, lihat sholat di sana, nangis. Nangisnya kenapa? Karena tidak mampu berangkat. Karena dia sudah tua, belum punya uang, atau antriannya panjang. Nah, orang-orang yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan membalas niat tulus mereka. Dan bahkan bisa saja mereka mendapatkan pahala haji meskipun mereka belum haji. Meskipun mereka belum haji. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada beberapa sahabatnya yang sedang berperang. Ketika seorang sahabat atau sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diingatkan, Inna bil Madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Ketika Nabi ngomong sama sahabat-sahabatnya lagi di safar di jalan perang, kata Nabi, di Madinah itu ada orang-orang yang sebenarnya selalu bersama kalian. Tidaklah kalian melewati lembah, menyeberangi lautan, melawan musuh, kecuali mereka juga sebenarnya bersama kalian. Illa kanu ma'akum, kata Nabi, walaupun badan mereka ada di Madinah. Maksudnya apa? Pahalanya sama seperti kalian. Apa kata Nabi? Habasahumul uzur. Mereka tidak bisa berangkat karena memang mereka punya uzur, tidak mampu. Ya. Dalam riwayat yang lain, illa syarakukum fil ajr. Di antaranya adalah para sahabat Nabi SAW yang pernah minta izin ke Nabi, tolong bawa kami untuk berangkat dalam satu perang, Tabuk atau perang yang lainnya. Nabi bilang maaf, dananya kurang, sehingga kendaraannya kurang. Yang bisa berangkat yang punya kendaraan. Kalau yang tidak punya kendaraan, Nabi nggak bisa bawa. Ya. Mereka nangis. Jadi karena ditolak sama Nabi SAW, Nabi minta maaf, tidak bisa bawa mereka ikut perang. Mereka nangis, balik badan, pulang ke rumah-rumah mereka, mereka nangis. Itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 92. Qul tala ajidu ma ahmilukum alaih tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazana alla yajidu ma yunfiqun. Insyaallah. Termasuk kita ketika tidak, salah satu ibadah yang mungkin masih sebagian besar dari kita yang tidak mampu kerjakan adalah haji. Ya. Kalau perang ya karena memang tidak ada kewajiban kita bagi kita berperang. Ya, karena perang itu wajib kapan? Ketika kita sudah diserang di tempat kita, ketika seorang pemimpin sudah nunjuk langsung kita, ya, ketika kita sudah bertemu langsung di hadapan musuh. Sisanya adalah yang sunnah-sunnah. Ya. Kalau memang ada maslahatnya, ada kebutuhannya. Nah, ada ibadah lagi yang sebagian dari kita tidak bisa kerjakan, yaitu haji. Maka niatkan, ya, katakan dalam hati, ya Allah, seandainya aku mampu, aku pengen berangkat ibadah haji, ya Allah.
Kan tidak ada yang tahu. Nanti ternyata Allah mampukan bisa haji yang percepatan, ya H plus 5 tahun, atau mungkin yang 3 tahun, atau mungkin haji yang langsung berangkat, ya dan lain sebagainya. Ya, karena melihat kita tulus dalam niat kita. Jadi jangan sampai tidak kita niatkan. Insya Allah kita akan mendapatkan ganjaran dari niat tersebut. Ada satu riwayat yang menyebutkan dunia ini bagi 4 orang. 2 orang dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu diantaranya adalah orang yang Allah kasih ilmu, Allah kasih harta. Jadi hartanya dia infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan ilmu dia yang benar. Diinfakkan untuk kebaikan, untuk perjuangan agama, untuk pendidikan misalnya dan lain sebagainya. Ada lagi satu orang, dia tidak punya harta, tapi dia punya ilmu. Dan ini banyak sekali di antara kita. Kita tahu fadilahnya, kita tahu keutamaannya, tapi kita tidak punya hartanya untuk mengamalkan ibadah-ibadah seperti infak, zakat, wakaf, haji dan lain sebagainya. Tapi dengan ilmu yang dia punya, dia niatkan di dalam hatinya, ya Allah, seandainya saya punya harta seperti fulan, saya pengen infakkan harta-harta saya itu seperti fulan. Apa kata Nabi SAW? Dua-duanya dalam pahala sama. Huma fil ajri sawa. Hanya dengan niat, Masya Allah. Karena kan kemampuan finansial bukan sepenuhnya kehendak kita. Kita kadang-kadang udah berusaha, tapi memang Allah kasihnya ya seadanya, secukupnya. Kadang ada yang kurang dan lain sebagainya. Itu Allah Subhanahu Wa Taala yang menetapkan. Maka atas keadilan Allah Subhanahu Wa Taala kita tetap yang tidak mampu bisa mengejar mereka orang-orang yang mampu dengan niat yang soleh ini. Nah, 2 orang yang lain ini yang malah dosanya sama. Dia punya harta tapi tidak punya ilmu. Hartanya diinfakkan di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk maksiat, untuk foya-foya, untuk menjatuhkan Islam dan lain sebagainya. Ya? Jelas berdosa karena tidak punya ilmu. Yang kedua, sudah tidak punya harta, tidak punya ilmu. Niatnya apa? Ya Allah, seandainya saya punya harta, saya pengen infak seperti si fulan yang bermaksiat. Dia sudah tidak punya ilmu, tidak punya harta, nggak ngerasain enaknya, tapi dosanya sama, kata Nabi SAW. Ini disebutkan dalam satu hadis. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, setelah haji, keutamaan untuk memperbanyak zikir. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Zikir salah satu ibadah yang seharusnya tidak bisa orang beralasan untuk tidak bisa mengerjakannya. Ya, kalau ibadah sholat mungkin sebagian, anak nggak bisa sholat malam karena capek misalnya, kerja sampai malam dari pagi, kemudian harus bangun pagi-pagi lagi, atau benar-benar lelah, anak nggak bisa bangun malam, sholat malam. Anak nggak bisa puasa karena kerjanya juga capek, panas-panas, nggak kuat puasa. Anak nggak bisa haji, nggak punya uang. Anak nggak bisa kurban, nggak punya tabungan. Terus bilang anak nggak bisa zikir, nggak bisa. Pasti bisa zikir. Salah satu ibadah yang insya Allah sangat mulia di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Di antaranya adalah bertakbir. Zikir yang paling afdal adalah takbir, tahmid dan juga tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Di dalamnya ada takbir, ada tahlil, ada tahmid. Zikir ini yang paling afdal dianjurkan. Lafadznya memang bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gabungan lafadz ini dari beberapa sahabat, diantaranya Ibnu Mas'ud dan juga sahabat yang lain. Tapi jelas keutamaannya benar. Nabi SAW bersabda, fa'akthiru fihinna minat takbir wa tahlil wa tahmid. Jadi digabung, ada takbir, tahlil dan tahmid. Maka Ibnu Mas'ud menyebutkan zikirnya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sama seperti zikir atau takbiran ketika lebaran. Hanya saja di bulan Dzulhijjah ini tidak dimulai saat lebaran saja, tapi dimulai dari tanggal pertama bulan Dzulhijjah. Disebut dengan takbir mutlak.
takbir muqayyad, takbir yang terikat setelah sholat 5 waktu, itu dimulai dari tanggal 10, 11, 12, 13 setiap selesai sholat 5 waktu. Adapun takbir mutlak boleh kita lantunkan takbiran tadi dari awal tanggal 1 Zulhijjah kemarin sampai tanggal 13, tidak terikat dengan waktu. Pagi, siang, sore, mau berangkat kerja, lagi nunggu, lagi makan dan lain sebagainya, lagi nyantai, bertakbir. Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, di hari pertama bulan Zulhijjah mereka berdua sengaja kompak ke pasar bertakbir dengan suara keras untuk mengingatkan semua orang yang di pasar. Kira-kira kalau kita praktekkan sekarang, orang-orang yang di pasar gimana? Apa alasan kenapa orang-orang di pasar kalau misalnya kita sekarang takbiran di pasar ngerasa aneh? Alasannya karena mereka jahil, tidak tahu. Karena mereka tidak tahu, jahil. Nabi SAW suruh kita bertakbir dari mulai tanggal 1 ini. Ya. Kami waktu belajar di Madinah, kuliah di Madinah, di mall, di pasar-pasar, pasar ikan, pasar buah, disetel. Murotal, rekaman takbir. Biar yang lain diingatkan. Jadi yang lain nanti bertakbir masing-masing, di warungnya masing-masing, di jalannya masing-masing. Dan seterusnya. Masya Allah. Ya. Kalau bisa di majelis ini sekarang kita takbiran buat ngingetin ya teman-teman yang hadir ya. Tapi soal azan dulu ya. Habis azan nanti takbiran. Enggak, Pak. Taib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita bahas beberapa poin-poin yang sering ditanyakan berkaitan tentang 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, jadi kita tidak buka tanya jawab, tapi insya Allah pertanyaannya berkisar tentang hal-hal ini. Yang pertama, puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah itu terikat dengan wukuf jamaah haji di Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Ini yang seringkali menjadi pembahasan ketika lebaran pemerintah Saudi dengan pemerintah di Indonesia berbeda. Tahun ini sama atau beda, Pak? Ada yang sudah ngecek? Kalau nggak ngecek kayaknya nggak niat puasa Arafah ini. Insya Allah sama tahun ini, ya. Bahkan ya, dari Muhammadiyah dengan pemerintah juga sejauh yang kami tahu sama, alhamdulillah, ya. Tapi kata tahun-tahun sebelumnya pada bingung. Ini wukufnya tanggal sekian, di Indonesia tanggal 9-nya segini. Lebih dulu misalnya atau lebih akhir. Gimana mau puasa Arafah? Maka perlu difahami bahwa puasa hari Arafah itu tidak berkaitan dengan wukuf di Arafah, tapi berkaitan dengan waktu. Yaumu Arafah atau hari Arafah itu bukan penamaan baru yang dinamai oleh Nabi SAW karena jamaah haji wukuf di Arafah, bukan. Hari Arafah itu sudah ada dari zaman-zaman jahiliyah. Ya, karena memang haji juga sudah ada dari zaman dahulu. Ya. Jadi Yaumu Arafah itu tidak terikat dengan wukufnya jamaah haji di Arafah. Jadi kalau misalnya berbeda dengan wukufnya yang di sana, kemudian pemerintah di negara fulan, misalnya negara Konoha, ya, mereka punya keyakinan hilalnya berbeda dengan hilal yang di Saudi, maka tidak masalah kita berpuasa dengan hilal yang ada di negara kita. Jadi tidak masalah, karena memang berkaitan dengan hari, bukan dengan wukuf di Arafah. Yang lebih jelas lagi, faktanya orang-orang yang wukuf di Arafah malah tidak disunahkan untuk puasa. Malah afdol bagi mereka untuk tidak berpuasa. Ketika para sahabat ragu melihat Nabi SAW di hari Arafah, mereka keingat tentang keutamaan puasa Arafah. Nabi pernah bilang puasa Arafah bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Para sahabat bingung, Nabi puasa enggak nih? Nabi puasa enggak? Ada yang bilang Nabi puasa, ada yang bilang Nabi enggak puasa. Akhirnya ada salah seorang sahabat Nabi ngirim susu. Nabi lagi duduk di atas untanya, ngirim susu ke Nabi SAW, lalu Nabi minum di hadapan para sahabat-sahabatnya, sengaja menampakkan bahwa Nabi tidak puasa. Para ulama menyebutkan bagi jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah, lebih afdol bagi mereka untuk tidak berpuasa. Kenapa? Karena mereka disunahkan untuk memperbanyak ibadah yang lain, yaitu apa? Zikir dan doa di hari Arafah ketika mereka sedang wukuf. Karena kalau lagi lapar, yang ada bawaannya lemes, tidur-tiduran.
sehingga mereka bisa baca Quran, mereka baca doa, minta doa kepada Allah, zikir yang lain, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir yang harus atau sangat dianjurkan diulang-ulang oleh jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Ya. Ini perkara pertama tentang puasa Arafah. Yang kedua berkaitan tentang hukum udhiyah, hukum berkurban. Ya. Karena sebenarnya ada khilaf di antara para ulama tentang hukum kurban bagi mereka yang mampu. Kalau tidak mampu jelas tidak wajib. Tapi bagi mereka yang mampu ada sebagian ulama yang mewajibkan. Ya, di antaranya adalah mazhabnya Hanafiyah. Jadi hati-hati ini yang mereka mampu tapi nggak berkurban ini. Tabungannya ada tapi diam-diam di waktu lebaran dia diam-diam. Karena ada pendapat dari mazhab Hanafiyah yang mengatakan wajib bagi mereka yang mampu berkurban. Ya. Dalilnya apa? Nabi SAW bersabda, man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mampu tapi enggak kurban, jangan dekat-dekat tempat salat Id kami, kata Nabi SAW. Subhanallah, cukup tegas ini. Nabi nyuruh mereka yang mampu tapi enggak kurban jauh-jauh. Berarti cukup tegas, sehingga mazhab Hanafi mengatakan wajib ini berkurban bagi mereka yang mampu, man wajada sa'ah. Namun pendapat yang kuat dan insyaallah yang benar adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Ya, banyak di antara dalil-dalilnya. Nabi SAW bersabda, idza dakhala al-ashr wa arada ahadukum an yudhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a. Perhatikan lafaznya, siapa yang masuk bulan 10 Zulhijjah atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum, dan pengin an yudhi, salah seorang dari kalian pengin berkurban. Nabi bilang siapa yang pengin kurban. Berarti yang nggak pengin kurban nggak apa-apa. Para ulama mengatakan dari lafaz ini mengatakan bahwa yang tidak pengin berkurban ya insya Allah tidak berdosa. Namun dia kehilangan keutamaan yang begitu besar. Jadi Nabi SAW, siapa yang masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan pengen kurban, artinya ada di antara para Nabi tahu ada di antara sahabat yang nggak pengen kurban dan nggak masalah, sehingga tidak wajib. Sunnah muakkadah. Nabi bersabda, fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a. Jangan menyentuh dari rambutnya atau kulitnya sedikit pun. Ya, maksudnya kukunya, kuku, rambut dan yang semisalnya jangan dipotong dari mulai hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini anjuran bagi orang-orang yang pengen berkurban. Timbul pertanyaan berikutnya, insya Allah ini yang terakhir ya, karena sudah masuk waktu qomat, yaitu apa hukumnya motong kuku bagi orang yang sudah berniat kurban? Apakah sampai haram, artinya kalau dia potong berdosa? Ataukah sampai sunnah saja? Sunnah saja bagi orang yang berkurban, dibiarkan kuku dan rambutnya jangan dipotong kecuali nanti setelah sembelihannya yang sudah dia niatkan berkurban disembelih, baru dia boleh potong rambut, potong kuku. Maka juga ada khilaf di antara para ulama. Di antaranya ada yang masyhur mengatakan sunnah saja, tidak sampai haram. Karena ibadah kurbannya sunnah. Ibadah kurbannya sunnah, kemudian diharamkan untuk memotong kuku dan memotong rambut, jadi menyulitkan. Padahal orang pengen melakukan amal sukarela sunnah yang begitu perlu pengorbanan, kok malah dipersulit hidupnya. Nah, sebagian mengatakan seperti itu. Jadi tidak sampai haram, hanya makruh saja. Artinya sunnah bagi mereka untuk membiarkan kuku dan rambutnya untuk tidak dipotong. Namun wallahu ta'ala bishawab, pendapat yang kami pilih, yang saya sendiri pilih adalah yang haram. Karena larangan, fala yamassa, jangan menyentuh dari kuku atau rambutnya atau dari kulitnya sedikit pun. Larangan pada dasarnya haram, tidak dialihkan ke hukum selain haram, mau makruh atau yang lainnya kecuali dengan dalil yang jelas lagi. Sehingga bagi di antara kita yang sudah berniat berkurban, ya, kalau tidak ada hajat yang sama sekali tidak mendesak, lebih baik dibiarkan saja kukunya memanjang, rambutnya memanjang.
Apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Ya, banyak tafsirnya dari para ulama, tapi hikmah yang paling mulia adalah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kurban itu ibadah soal kepatuhan, nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara ulama yang menyebutkan agar ketika disembelih hewannya, sebagaimana fadilahnya Allah bebaskan anggota tubuh kita dari neraka selama ketika kita berkurban. Jadi sebisa mungkin kukunya kita yang panjang-panjang juga nanti ikut dibebaskan, rambutnya yang panjang juga ikut dibebaskan dari api neraka. Itu di antara hikmahnya. Namun hikmah yang paling utama adalah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah secara umum poin-poin yang penting bisa kita pahami di kajian kali ini. Bagi yang mungkin mau punya pertanyaan, saya sebenarnya bisa komat Pak nanti aja. Insya Allah nanti setelah sholat kami sebarkan satu kertas untuk teman-teman yang pengen gabung dengan grup WhatsApp kami, ya, terkait tentang jadwal kajian, juga tentang pertanyaan tanya jawab dan lain sebagainya. Bisa gabung, bisa laporkan nomor teleponnya ke saya, ditulis, ya, nanti kita masukkan ke grup bagi yang mau ingin bergabung. Insya Allah bisa ditanyakan lewat situ. Dan nanti insya Allah ada kajian-kajian yang lain di kesempatan yang lain berkaitan tentang khusus hari Arafah, berkaitan tentang fikih kurban kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan itu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما